Assalamualaikum kawan-kawan semuanya. Berjumpa kembali dengan kami Bahas-Bahas Channel, yang pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang TBI STAN tahun 2017 untuk soal nomor 5. Salam hormat kami kepada Bapak Ibu Guru dan kepada para pengajar di NKRI. Baik, mari kita mulai pembahasan untuk soal berikut ini. Pernah muncul pada 2017 soal seperti ini. Sekali lagi, bagi siswa yang belum pernah menghadapi konsep dari soal ini tentu bingung. Bisa jadi nanti akan terjebak pada salah satu jawaban yang secara umum grammar bahasa Inggris dia kuasai. Padahal di sini ada model-model soal yang terlihat normal tetapi sebenarnya adalah menjebak. Oke, baik kawan-kawan, ketika Anda mendapati soal seperti ini, Anda kuasai terlebih dahulu sebuah bab, namanya adalah mandative subjunctive. Ini digunakan untuk apa? Kan itu dulu fungsinya. Ini untuk memberikan saran. Oke, intinya adalah memberikan saran kepada seseorang. Nah, dari konsep ini kita juga harus tahu bahwa yang namanya mandative subjunctive itu punya rumus. Oke, rumusnya nanti di sini ada subjek, diikuti predikat, diikuti objek. Nah, ini yang penting. Ciri-cirinya ada tulisan ini. Ada kata that. That di sini artinya nanti adalah bahwa. Nah, setelah itu diikuti subjek lagi. Nah, di sini nanti yang menjadi wilayah pertanyaan kepada peserta tes. Kawan-kawan, ada hal penting terlebih dahulu untuk menandai bahwa ini adalah bab mandative subjunctive. Satu, selain that, ini poin satu yang harus Anda gunakan sebagai keyword. Yang kedua adalah di wilayah predikatnya ini. Ketika nanti ini merupakan sebuah saran, oke, maka predikatnya juga harus mengandung kata-kata yang berbau saran. Apa saja? Nah, predikatnya terbagi menjadi dua. Ada yang berupa verb, nanti juga ada yang berupa to be. Nah, kalau berupa verb, apa saja verbnya yang menyatakan saran? Sudah kami buatkan singkatan radius, singkatan dari require. Ini artinya meminta. Terus di sini ada kata ask. Di sini ada kata demand, menuntut. Di sini ada kata insist, menegaskan. Di sini ada kata urge, menuntut, mendesak. Di sini ada kata suggest, menyarankan. Nah, kawan-kawan, ketika ada pola seperti ini, kata kerja seperti ini, sebagaimana di soal sudah ada tulisan ini. Nah, ini dia. Ini adalah yang ada di sini. Terus diikuti that. Oke, sifatnya nanti objek itu bisa ada, bisa tidak ya. Oke, setelah diikuti that, yaitu ini kawan-kawan, maka Anda ketemu subjek, subjeknya ini. Nah, isinya apa? Nah, kawan-kawan, kalau ada pola seperti ini, Anda harus mengisi. Di titik-titiknya ini adalah verb 1. Catatannya, tanpa S, tidak boleh ada S-nya. Catatan yang berikutnya, tidak boleh ada to di depan sini. Tidak boleh ada ing. Tidak boleh ada bentuk kedua atau ketiga sufiks ed. Nah, seperti ini. Pokoknya kata kerja di sini masih asli. Cari jawaban yang nanti mengandung tulisan ini. Tidak ada unsur-unsur yang saya kasih panah ini.
Kalau bukan berupa verb 1, itu nanti berupa be. Udah tulisannya be, bukan is, bukan are, bukan am, bukan was, bukan were, bukan yang ini. Pokoknya tulisannya be. Jadi jawabannya ada 2. Kalau enggak verb 1, ya jawabannya nanti tulisannya adalah be. Di sininya nanti seperti itu. Semisal di sini ada tulisan her employee. Employee ini adalah karyawan. Jumlahnya 1. Semisal karyawannya adalah laki-laki. Kan boleh Pak diganti he, betul. Tapi kok nggak boleh pakai is? Tadi katanya nggak boleh pakai is. Betul. Ini jawaban yang salah justru, jebakannya. Loh, tapi sejak SMP, Bapak Ibu guru saya mengajari bahwa ketika ada subjek he, di sini pakai is, Pak. Oke. Kawan-kawan, menariknya materi ini adalah bahwa sebenarnya di tulisan ini setelah subjek, sebelum predikat yang ada di sini ini. Nah, ini predikat nanti isinya. Di sini kawan-kawan sebenarnya ada model. Misalnya adalah should. Hanya saja modelnya dihilangkan. Tetapi tetap memiliki makna seharusnya. Kenapa? Ya karena saran. Saran itu kan ngomongnya seharusnya. Kamu seharusnya belajar, kamu seharusnya tidur, kamu seharusnya pergi. Nah, ini dihilangkan, tidak ditulis. Sebagaimana kita ketahui, hukumnya model itu adalah model harus ditambah verb 1 atau be. Oke, kan ini hukumnya. Contoh saya buatkan sini, maaf. Susi will. Di sini harus pakai verb 1 tanpa apa-apa. Tanpa yang sudah saya lingkari warna hijau ini. Tanpa s, tanpa to, tanpa ing, tanpa ed. Terus yang pakai be sekarang. I will. Nah, be there. Will-nya dihilangkan. Konsep ini. Will-nya dihilangkan konsep ini sehingga dia tetap sebagaimana awalnya, tetap go, nggak boleh ada tambahan s. Tetap be, nggak boleh pakai m. Mentang-mentang ini hilang terus diganti I am, enggak seperti itu. Maka kawan-kawan jawabannya jelas. A yang harus Anda pilih. Oke, nah ini seandainya menggunakan predikat kata kerja. Seandainya predikatnya nanti berupa to be, aturannya tetap seperti yang sudah saya jelaskan baru saja. Kapan? Maaf, to be-nya nanti, kalau nanti predikatnya adalah pakai to be, ada kata-kata setelah to be itu nanti ini, yaitu tulisan ini vital, itu penting, essential, itu penting, oke, necessary, itu juga penting, apalagi ini Anda sudah kenal, important, itu penting. Ini nanti masuk di sini predikatnya nanti di sini. Konsepnya tetap sama. Setelah subjek harus langsung jawabannya verb 1 atau be. Jawabannya harus yang saya lingkari atau saya kotak warna hitam ini. Jawabannya harus ini. Berarti kalau disimpulkan, baik itu subjek diikuti predikat yang berupa verb menyatakan saran maupun to be yang menyatakan saran. To be ditambah adjektif maksud saya ya. To be diikuti saran berupa sifat
Terus nanti di sini ada kata that. Terus di sini ada subjek, jawabannya pasti verb 1 atau be. Udah, cari jawaban seperti ini bila ada ini dan bila ada ini. Kita lihat soal yang berikutnya. Oh ya, ini tahun 2017 kawan-kawan. Dan ternyata 2017 muncul dua macam soal yang sama. Ada saran, oke. Terus di sini ada that, oke. Ini ada predikat yang menyatakan saran, diikuti that, diikuti subjek. Nah, kalau sudah demikian, ada kata that, terus di sini ada predikat yang berupa saran. Itu jawabannya pasti verb 1 atau be. Udah nggak ada yang lain. Maka jelas jawabannya adalah C. B ini menjebak. Hati-hati, ini menjebak. Kenapa kok menjebak? Gara-gara subjeknya di sini tunggal. Jangan diambil karena sebenarnya di sini ada model. Hukumnya model harus ditambah verb 1 atau be. Nah, ini dia jawabannya kawan-kawan. Berikutnya juga mudah akhirnya. 2013 pernah muncul. Nah, ini dia. Ada kata insist, diikuti that, diikuti subjek. Ya sudah, jawabannya di sini be atau verb 1. Yang mana yang muncul? Ternyata ya jawabannya ini, gitu saja. Apanya yang susah? Kalau konsep sudah dikuasai, mudah jadinya ya. Baik, untuk soal yang berikutnya. Oke. Ada tulisan ini 2010 pernah muncul kawan-kawan. Terus ada ini. Maka sebenarnya di sini ada kata should. Oke, misalnya bagian dari model ya. Terus harus diikuti verb 1 atau be. Mana dari salah satunya ini? Ya jelas ini salah, ini salah, ini salah. Karena mengandung ini, mengandung ini, mengandung ini. Maka jawabannya adalah yang A. Demikian kawan-kawan untuk Anda yang sedang mempersiapkan TBI STAN pada tahun ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe channel kami biar kami lebih semangat, sehingga kami punya tanggung jawab menyediakan pembahasan soal yang lainnya. Terima kasih. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.